Hai para pengacara muda, para generasi muda, saya tadi pagi bangun jam 3 subuh, sudah di kantor jam 5 subuh, dan ternyata konsentrasi itu lebih sangat gampang, ide-ide baru itu sangat gampang dalam suasana subuh di mana tidak ada suara bising, tidak ada suara gangguan, tidak ada suara telepon, dan juga terhindar dari kemacetan. Hanya dalam tempo 1 jam saya sudah berhasil menganalisa satu perkara internasional dan mengkonsep. Kalau Anda mau bermimpi punya Lamborghini, kalau Anda mau buat orang tua dan mertua Anda senang, bekerjalah di subuh hari, bekerja keras. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya iri, dan jam 7 pagi jangan lagi memeluk pacar, istri ataupun gundik-gundik saudara. Masih di Hotman Paris Show bersama bintang tamu kita seorang diva, famous and rich, dan juga Mbak Nana yang baru hadir di sini. Hai Mbak Nana. Bukan diva, saya bukan artis yang Iya Mbak Inulnya. Sejak kapan sih kenal sama Mbak Inul, Mbak Nana? 2002. 2002. Ya. 2002 hingga sampai kapan tuh? Sampai- Jadi satu tim sama Mbak Inul. Maksudnya? Dari 2002 sampai jadi timnya Mbak Inul. Oh, dari jadi 2002 timnya sampai 2006 waktu dia hamil. Saya udah sibuk dengan kesibukan saya. Jadi sempat keputus vakum sampai 2 tahun ya, 2 tahun. 2002 itu coba ada cerita yang sangat fantastik atau menusuk hati atau menggembirakan, apa yang kau bisa cerita dalam perjalanan karir Iya. The Famous ini sekarang? Yang menyentuh hati, jadi waktu dia dihujat sana sini, Oke. di depan orang dia tidak menangis, tapi sampai rumah Oh. begitu masuk kamar dia langsung Itu satu kehebatan dia Ya. ya. Tidak menunjukkan kelemahan depan orang. Oke. ya Apalagi? itu. Tapi Oke. sebetulnya kalau dibilang dia itu cengeng gitu Oke. loh. Ya, tapi hanya pura-pura aja tegar. Itu sudah mulai berduit atau masih susah mendapatkan orderan atau gimana? Sebetulnya duit sudah ada, Oke. tapi belum sebanyak sekarang. Oke. Ya, karena kalau kita lihat, kita review sebelum dia jadi Inul, waktu hijrah ke Jakarta, dia itu kan sehari bisa 3 kali show, yang 1 kali show tuh 7.500 sampai 75.000 ya, Wok. Ya sekitar segitulah. Itu tuh yang sampai 3 tempat, yang sampai pindah ke desa yang lainnya yang harus dia, karena udah nggak ada angkot yang dia harus nunggu sampai pagi lagi, ya dia harus tidur di bawah truk itu, dan itu selalu kemana-mana berdua dengan Mas Adam. Makanya Oh, jadi waktu saat itu Mas Adam udah jadi suami? belum pacaran, dari pacaran. memang. Pacaran di bawah truk enggak ya? Enggak, tapi enggak semua Bang, enggak semua. Enggak, berarti Mbak Nana, bagaimana di saat-saat itu Mbak Nana menguatkan Mbak Inul? Saya selalu bilang sama dia bahwa dia tuh selalu bilang, aku gak ada duit Mbak. Saya selalu bilang sama dia bahwa kamu harus bersyukur. Karena dulu dari 7.500, 75.000 sampai sekarang sekian. Kalau kamu bilang gak punya duit, Allah itu Marah. gak tidur, pasti marah. Tinggal klik, kamu akan balik seperti semula lagi, saya bilang gitu. Baru dia, oh ya harus banyak-banyak bersyukur. Tapi selama dia meniti karirnya itu dia terkenal tabah ya, tidak mengeluh gitu. Mengeluhnya ya sama kita-kita aja. Artinya tidak sampai frustasi apa, Oh, tapi tetap enggak, tetap dia enggak. melangkah jalan terus begitu. Tetap. Tidak Kalau- menyerah gitu ya, Ya, Mbak? kalau itu yang saya salut dari dia itu salah. Tetap dia menjalankan agama dengan taat, Dengan taat terutama Mas Adam. sama sama saya dong. Tapi satu hal yang saya cukup
kagumi dari dia. Tapi banyak juga yang saya benci dari dia, Bang. Oh. Ya, jangan salah. Kan ini kita cerita Nggak yang apa-apa, enaknya dulu. ceritanya. Bongkar sejelas-jelasnya apa. Hati-hati. Dia itu kalau Mama Sadam udah cinta mati itu udah. Itu yang saya Yang cinta salut. Adam atau dia yang cinta? Dia, bukan ada. Oh, dia yang cinta? Iya. Lihat kumisnya ya? Oke, gue mau tanya. Kan penyanyi dangdut itu kan terkenal dengan gosip, Iya. godaan. Iya. Apakah selama dia gedangdut ada affair nggak? Baik sebelum maupun sesudah? Bang, jangan apa sih maksudnya? Emer itu apa tuh, Hah? Pak Bos? Ya ada godaan dari hidung belang, hidung moncong atau apa. Banyak. Oh, iya. Saya Banyak? bilang. Banyak. Dan berhasil? Tidak. Kenapa? Kalau dia mau seperti itu, Ya. Dari zaman dulu lah. zaman dulu dia albumnya sudah nggak cuma satu Oh. album. Oh Kan aku begitu. udah ya? bilang. Oh, banyak tawaran album rekaman dengan syarat harus bobo-bobo sama om-om itu gitu. Saya nggak bilang begitu, itu Ya, yang itu dia bilang bilang abang tadi. ya. Dia bilang tadi. Pak Bos menyimpulkan sendiri tuh. Ya, Jadi- kan Nah, dia bilang abang tadi yang kok. menyimpulkan ya. Dia bilang tadi. Sekiranya ketemu aku dulu nggak gua ajak bobo-bobo, Ya. tapi kita jalan-jalan ke Paris tempatnya kelahiran gua. Hotman Paris gitu. Oh bisa aja Pak Bos. Tapi Mbak Nana tadi kan kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama Mbak Inul gimana Mbak Inul itu mengawali karir dengan di honor 3.500. Nyanyinya semalaman 6 jam sampai harus tidur di bawah truk. Ke Banyuwangi cuma dibayar 70.000, Iya. belum ongkos bisnya, belum segala macam. Itu kan zaman dulu. Nah, waktu Mbak Nana bareng-bareng sama Mbak Inul nih, itu dalam keadaan Mbak Inul udah menjadi penyanyi terkenal, udah ngetop. Belum terkenal banget waktu pertama kali ketemu. Jadi masih ya mulai nanjak lah. Oke, tapi selama Mbak Nana satu tim dengan Mbak Inul, honor tertinggi yang pernah didapat sama Mbak Inul waktu itu Mbok berapa? job neng Freeport iki lho, Mbak Berapa Tahu, tuh eh. honor tertinggi? Aku pernah loh dicariin job sama Mbak Nana. Ini ke Freeport, Bang. Ya, Lihat. Freeport. Ini Ya, kan jadi bayar 300 juta loh. Itu tahun berapa 300 juta? dan itu tahun 2004 ya, Wo. 2005. 5 ya, 2005 300 juta. Dan itu 3 kali show berarti 900. Wow. jadi 900 juta. Perjalanan karir manusia, anak Wow. manusia dari 3.500 menjadi 900 juta. Dulu saya kerja di OCK Ligis, mantan bos saya gaji saya 250.000. Sampai saya pernah terima honor 12 juta dolar. Wah. Bayangin kalau duit sekarang tuh berapa tuh? Kalau sekarang makanya saya tuh selalu bersyukur bahwa artis yang sekarang ngetop pun, Bang, sengetop-ngetopnya artis sekarang itu sekali nyanyi mungkin ada ya yang honornya sama dengan Inul zaman dulu, zaman tahun 2005 aja saya sudah terima honor tuh 300 juta. Berarti honor pengacara yang kau bayar selama ini kurang. dong. Iya, Bang. Tapi kan abang sayang sama aku, Bang, sambil nolong, Bang. Kalau gitu, apa dari pengamatan kamu ini agar pemirsa tahu Ya. apa yang membuat Inul ini berhasil? Dia itu tidak pernah lelah. Jadi Tidak pernah lelah. tidak pernah lelah dan selalu berusaha. Dan Tos selalu menyenangkan sama orang. kita. Tos dulu dong. Aku sama dia. Aku juga gitu Tos sama dong. Ini tidak pernah lelah. Aku pernah dengar cerita nih Mbak Nana. Ini juga waktu selama Mbak Nana sama Mbak Inul bersama. Ada cerita sedih yang pernah aku dengar, katanya waktu Mbak Inul nyanyi di Hong Kong, anaknya Mbak Inul, si Ivan sempat lari peluk Mbak Inul. Boleh ceritain gak sih Mbak Nana? Jadi kan Gimana tuh kebetulan aku juga sering bikin event. Saya ajak dia ke Hong Kong. Terus dia ajak anaknya, ajak ponakannya. Iya. Pas event itu dia nyanyi, dia selalu bilang, "Mbak, pokoknya kalau kamu yang bikin event, aku disuruh nyanyi berapa aja oke." Gitu. Dia nyanyi, setelah nyanyi selesai mau turun dari panggung, tiba-tiba si Ivan tuh nyamperin dia terus meluk. Terus mama, terus sampai diciumin gitu, sampai dia yang berpeluh-peluh dilapin gitu. Terus mama berhenti kerja, nyari duitnya kok sampai kayak gini. Terus udah mama, I love you mama, sampai dia udah pokoknya aku sampai nggak tahan terus tak tinggal pergi. Sampai anak umur berapa itu? Itu waktu itu umur berapa Ivan? Ivan berapa ya, Bu? 6 tahun. 6
6 tahun. Coba Ya. tuh. Anak umur 6 tahun telah melihat betapa kerja keras seorang wanita. Jadi kau wanita, jangan cengeng ya, bekerja keras ya. Ya, anak kecil aja bisa melihat kerja keras dari seorang ibu. Ya, lu mau pakai tas yang mahal-mahal ya kerja dong ya. Oke? Ivan umur berapa sekarang? 9 tahun. 9 tahun. Mei Nanti ulang tahun ke 9. Mbak Ainul sendiri gimana sih hubungannya sama Ivan sehari-hari? Sebenarnya kalau hubungan saya sama anak sih agak jauh. Karena jarang ketemu ya. Tetapi saya usahakan setiap hari memantau dan ya sekarang ada ada sosmed, ada yang Bisa video call jadi gitu bisa. juga. Dan dia udah tahu, mama kerja ya nak gitu. Terus aku sama siapa gitu. Ya nggak usah lama-lama, nanti papa pulang gitu. Tapi Mbak Ainul gimana sih kalau setiap hari kayak yang tadi Mbak Nana cerita waktu itu Ivan sempat ngeliat Mbak Ainul kerja keras itu sampai nangis, sampai Mbak Ainul dipeluk. Terus sekarang juga Mbak Ainul jarang ketemu sama anak, paling sama video call aja. Dia lebih seneng kalau aku acara-acara kayak gini bang, nonton gitu. Itu mamanya siapa? Ah mama gitu bang. Iya mama. Suka sedih gak sih Mbak Ainul ninggalin anak karena harus kerja? Kayak Tapi itu adalah tuntutan. Jadi ya saya kasih tahu anak saya bahwa suatu saat kalau kamu mau hidup enak kamu harus kerja. Jangan pernah bergantung dengan orang tua meskipun orang tua memberi. Dengar kau ya. Oke. Harus bekerja. Tapi Harus boleh. bekerja. Jangan cengeng apalagi suami-suami ya. Jangan sampai kau nggak bisa cari duit untuk anak istrimu. Kau bukan laki-laki. Kutuntut kau. Tapi Mbak Ainul, misalkan di suatu hari Ivan bilang, Mama, Ivan pengen jadi artis juga dong, diizinin gak sama Mbak Ainul? Saya sih lebih respect dia kerja aja. Jadi dokter kek atau jadi apa gitu. Kenapa? Apa karena Mbak Ainul udah ngalamin gimana perjuangannya? Janganlah. Berat lah jadi artis mah saingannya banyak terus belum tentu juga hidupnya Sukses. bisa sukses Yeah. kalau memang nggak benar-benar niat gitu. Mbak Ainul, deskripsikan dong sosok Ivan itu di kehidupan Mbak Ainul itu seperti apa? Pokoknya dia adalah nyawaku lah, nyawa kedua. Setelah saya pulang capek ke rumah itu saya lihat anak saya tidur nyenyak terus dengan kelucuannya. Kadang-kadang kalau mandi itu kan biasanya telanjang tuh, lari-lari dulu muter-muter gitu. Jadi lucu kayak anak kecil aja gimana sih gitu. Kadang-kadang suka ya itu booster lah. Booster untuk diri saya biasanya Mood kalau booster pulang ya. kerja apa segala. Orang tua kamu bangga nggak dari gadis sangat udik bisa tinggal di Pondok Indah bertetangga dengan para konglomerat? Bangga nggak orang tua kamu, Pak Ibumu? Bangga banget bang. Bangga banget ya? Bangga banget. Kadang-kadang kalau saya dandan cantik gitu udah dari rumah biasanya dandan cantik glamor terus ini anakku apa bukan ya katanya. Kamu kok cantik banget sih nak katanya gitu. Saya nggak nyangka lo punya anak cantik kayak kamu gini gitu. Ya udah tak doain pokoknya hidupnya sehat, panjang umur, kamu bisa menghidupin banyak orang, tak doain kamu kuat gitu. Jangan sakit-sakit gitu sih. Mbak Ainul, kalau ibu lagi nonton sekarang, apa yang pengen Mbak Ainul sampaikan sama ibu? Air susu itu susah untuk dibalikin. Bahkan kita memberikan lautan untuk ibu tercinta, saya nggak bisa untuk mengembalikan air susu ibu. Tetapi dengan cinta kasih dan perhatian saya untuk emak saya tercinta, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengobat hati sebagai penghiburan di saat nanti sampai tua hidup sendiri bisa terhibur dengan anaknya yang baik hati dan sayang sama emaknya. Oke. Mbak Ainul ada nasihat nggak sih buat teman-teman kita, penonton kita semua untuk motivasi buat mereka yang pengen sukses supaya nggak gampang menyerah? Bagaimana nasihatnya? Bagaimana motivasi buat mereka? Kalau moto saya sendiri hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah proses yang harus dijalani. Terlepas itu proses di ujungnya nanti enak atau nggak enak, itu adalah tanggung jawab Anda semuanya untuk bisa menjalani dengan baik. Dan jadilah wanita yang tegar, wanita yang mampu menjaga diri sendiri dan mampu mencari uang buat tambahan biar bisa shopping, nyenengin anak dan buat hidupnya diri sendiri tetap bisa maksimal. Jangan menyerah yang jelas. Jangan Ainul pernah ya. menyerah dan Jangan motonya menyerah. kerja. Kerja. Oke.
Terima kasih Mbak Ainul sudah datang ke Hotman Paris Show. Terima kasih udah cerita sama kita semua dari awal perjalanan karirnya sampai menjadi seorang diva yang famous dan sukses. Terima kasih juga buat Mbak Nana sudah cerita-cerita di sini di Hotman Paris Show. Jangan lupa saksikan Hotman Paris Show setiap hari Selasa jam 10 malam di iNews. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Mbak Ainul akan memberikan persembahan yang menarik buat kita semua. Sampai jumpa, bye! Dasar kau buaya butuh, pacaran kau hitung-hitung. Dasar kau buaya butuh, mencari untung. Untungnya banyak. Kamu datang cuma bawa cinta, kamu datang cuma bawa sayang. Apa aku harus makan cinta? Dasar buaya. Buaya apa, Bang? Untung dan darat